Fase keempat ini zaman kejatuhannya sudah sangat dekat. Dari mana tahunya? Ini pentingnya orang belajar sejarah. Antum tahu, Pak. Kalau antum kaji, baik itu kepemimpinan orang kafir, Persia, Romawi, atau kepemimpinan muslimin sendiri, itu jatuhnya itu selalu ada sebab. Dan sebabnya selalu ada yang sama. Selalu sebabnya adalah kerusakan, kezaliman. Akhirnya efeknya semua orang sudah tidak nyaman dengan sistem yang ada. Itu mesti jatuh. Itu mau muslim, mau kafir sama. Mengapa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan muslimin saat itu berhasil menutup terakhir peradaban Persia dan Romawi Timur? Karena salah satunya memang, selain memang dengan izin Allah mujahidin yang luar biasa, levelnya para sahabat. Selain itu karena memang internalnya Persia dan Romawi sudah hancur. Sistemnya sudah berantakan, kezaliman di mana-mana, keadilan tidak ada. Masyarakat sudah tidak suka hidup dengan sistem itu. Makanya kadang-kadang mereka mengatakan kami lebih memilih muslimin. Hidup di bawah muslim, walaupun agama kami berbeda dibandingkan kami hidup di bawah aturan agama kami sendiri. Itu karena sudah saking zalimnya. Hari ini persis sama. Sistem sudah berantakan semua. Atau lihat sistem perekonomian umpamanya. Sistem perekonomian adalah sistem yang sudah usang. Saya pernah membaca sebuah berita bahwa Paus yang mengundurkan diri kemarin, Paus Benediktus XVI, itu memberikan instruksi kepada para pastor-pastornya di dunia untuk mempelajari sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam. Karena Kristen nggak punya sistem ekonomi. Dan ekonomi hari ini sudah jatuh. Negara sudah bangkrut satu persatu. Kemarin Amerika sempat shutdown pemerintahannya, sempat tutup pemerintahannya. Cuma nggak lanjut aja, masih buka lagi sekarang. Sempat shutdown. Spanyol, Portugal, yang lebih dulu malah Yunani, sekarang Italia, goyang ekonomi semua. Hanya karena disuntik oleh dana-dana internasional, baru kemudian dia mulai menggeliat lagi, tapi itu pun tidak cukup. Jatuh. Saat sedang krisis besar-besaran, Amerika dan Eropa itu, hari ini perekonomian yang disebut-sebut sebagai perekonomian besar tinggal dua. Cina dan Arab. Ya. Bacalah zaman, supaya kita tahu. Cina dan Arab. Asia secara perekonomian juga menarik, tapi Asia secara agama sama dengan rata-rata dengan Arab, secara agama Islam. Paling hanya ada beberapa negara-negara, tapi Asia, terutama maksud saya adalah Asia Tenggara maksud saya. Kalau Asia besar malah kemudian ada berbagai banyak negara-negara Islam. Nah, sesuai bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah jatuh sistem kepemimpinan, sistem hukum, semuanya zalim, tidak ada keadilan, orang sudah tidak nyaman. Ini demokrasi di Indonesia ini, saya pernah mendengarkan langsung seorang pakar hukum senior di Indonesia, pakar hukum Indonesia ini, salah seorang pengacara sangat senior, ketika diwawancarai dia mengatakan, nampaknya kita harus mencari sistem yang baru di Indonesia untuk menggantikan demokrasi yang hari ini. Gak perlu antum yang bicara itu sebenarnya. Mereka pun sudah merasakan bahwa ini sudah gak beres nih. Ada yang salah ini. Ada yang salah. Masa untuk pemilihan bupati saja menghabiskan berapa miliar dana. Cuma nilai bupati, mending bupatinya bener.
Kemudian di akhir pemerintahnya masuk KPK. Coba Pak, itu berapa anggaran untuk naik satu orang aja? Berapa miliar? Sakit jiwa. Coba dihamburkan uang untuk memilih orang dolim. Coba kan? Aneh. Ya kan? Hanya orang gila gitu ya. Kan kalau bahasa kasar gitu ya, hanya orang gila yang orang menghabiskan uang bermiliar-miliar untuk memilih orang dolim. Itu yang terjadi. Sudah berantakan, rusak. Bicara tentang akhlak, moral. Sudah habis. Di Indonesia, negeri muslim ini, saya pernah diundang oleh seorang ustadz. Beliau bilang, Ustadz Budi, tolong sediakan waktu untuk nanti mengisi para guru di Bekasi, pinggiran Jakarta sana. Karena begini Ustadz, beliau mengatakan begini, ada fenomena yang menyedihkan di SMA. Ini bukan lagi pergaulan bebas laki perempuan, kemunculan fenomena gay di SMA. Kaum Nabi Lut, kaum gay, itu sudah masuk sampai ke level SMA. Gay. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk melaknat mereka. Kata Nabi, il'anuhum, laknat mereka. Maka dari itu, secara akhlak moral udah tidak karuan. Moral berantakan. Yang halal dilarang, yang haram diwajibkan. Kalau ada orang yang sudah siap nikah, ya, nikah itu kan urusannya orang, dia seperti antum, seorang sudah hafid Quran, sudah pakar ilmu agama, mengerti cara membimbing keluarganya, secara ekonomi sudah mandiri, kemudian menikah, kan sudah pas. Apa yang salah? Tapi akan disalahkan oleh negeri ini kalau laki-laki menikah di bawah 25 tahun. Itu di KKBN yang mantra. Dan disalahkan bagi perempuan yang menikah di bawah 21 tahun. Ya. Orang sudah terpenuhi semua syarat untuk menikah. Ya. Berilmu sudah, soleh sudah, mandiri ekonomi sudah. Nikah pas. Betul? Pas. Geger. Di negeri ini kalau berkisah tentang poligami panjang lebar dicaci maki di media. Muslimin ikut-ikutan pula. Yang zina biasa aja, selingkuh, zina apa diberitakan biasa aja. Jadi yang halal dipermasalahkan. Yang haram biasa aja. Bahkan haram mulai diwajibkan. Itu mulai haram diwajibkan di negeri ini. Sudah mulai berlaku. Ini saya ini bukan kalimat saya, tapi ini kalimat teman-teman yang ahli di dunia finance, keuangan. Itu membuat atau menyampaikan ke saya bahwa kan ini di negara ini sudah mulai diwajibkan sejak Januari 2014 kemarin ini, sudah ada dikeluarkan kewajiban untuk asuransi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dan teman-teman di bidang keuangan ada seorang yang ahli bidang keuangan syariah mengatakan ke saya bahwa ini mewajibkan yang haram, Ustadz. Saya bilang kok bisa? Ya, karena sistemnya dikelola secara ribawi. Jadi kita ini sudah menjauh dari riba, diwajibkan oleh negara masuk lagi ke riba. Padahal riba sudah menghancurkan perbankan di seluruh dunia. Kolaps perbankan.
Sistem ekonomi hancur gara-gara riba. Untuk itu sudah waktunya. Sudah waktunya peradaban ini jatuh. Umpamanya mencari pemimpin. Jadi pemimpin susah sekali. Gak usah bicara pemimpin yang adil, mesejahterakan. Nah. Jakarta itu kan dapat gubernur warisan sini, ya kan? Itu memperkenalkan istilah belusuan. Ya, di Jakarta mengenalkan istilah belusuan. Oh, itu sudah exciting, Pak. Itu sudah luar biasa. Karena gubernur sebelumnya nggak pernah belusuan. Ya, belusuan ke kampung-kampung, ke tempat-tempat ini, masyarakat sampai bilang, kami sepanjang jadi warga Jakarta nggak pernah Pak dikunjungi gubernur kecuali oleh beliau. Loh, cuma belusuannya orang senang, Pak. Bagaimana kalau setiap belusuan dikasih uang dinar, ya kan? Wih, luar biasa. Oh iya, itu baru belusuan orang senang. Artinya apa? Ini krisis kepemimpinan tuh sudah sampai pada level itu. Masyarakat itu sudah jauh dari pemimpinnya. Tidak suka dengan kepemimpinannya. Rata-rata golput sudah 40% di Indonesia. Sehingga siapapun pemenangnya pasti golput yang menang. Karena partai-partai lain nggak ada, Pak, yang mencapai 30%. 20%-nya susah kok. Ya. Jadi golput lah pemenangnya.